Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar materi tentang statistika. Materi statistika ini sudah kalian pelajari di SD, jadi kita akan pelajari kembali untuk mengingatkan kembali ya. Dari peta konsep, kita akan belajar tentang pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Nah, dalam penyajian data terbagi menjadi dua, ada yang dalam bentuk diagram dan bentuk tabel. Dan diagram terbagi menjadi tiga, ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pertama-tama kita akan belajar tentang pengumpulan data. Ada tiga cara untuk mengumpulkan data, yaitu pertama ada wawancara atau interview, cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket. Cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Yang ketiga, observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadiannya. Contohnya, melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kalau data primer, kita yang akan mencari sendiri datanya. Kalau data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain, misal data dari BPS atau data dari mana gitu. Kemudian kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama ada tabel baris kolom, yaitu tabel yang digunakan itu data terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Seperti ini, ada tahun, ada banyak mobil yang terjual. Yang kedua ada tabel kontingensi. Nah, di sini tabelnya untuk data yang lebih dari satu kolom. Jadi ada data pria dan wanita. Satu, ada dua nih. Dari pria, dari wanita. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Jadi, tabelnya menggunakan data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini dalam bentuk rentang dan di sini banyaknya dari rentang ini berapa aja. Kita ke contoh soal, diketahui nilai ulangan harian 20 siswa adalah ini. Katanya susun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tadi kalau distribusi frekuensi yang apa? Yang ada rentangnya ya. Pertama kita buat dulu tabelnya. Nilai banyak. Rentangnya karena ini tidak ditentukan nilainya, jadi kita boleh nentuin sendiri nih dari berapa sampai berapa. Misal 50 sampai 60. 51 deh. 51 sampai 60. 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90. Dilihat ada 95, berarti masih ada 91 sampai 100. Kita cari di antara 51 sampai 60 ada berapa banyak? Ini termasuk ya. Ini termasuk. Terus mana lagi? Ini masuk. Mana lagi? Itu doang ya, berarti ada 2. Nah, sekarang dari 61 sampai 70. 61. Mana aja? Ini ya, 1, 2, 3. Jadi ada 3, sekarang 71 sampai 80.
71 ini termasuk enggak? Enggak, 71 80 nih. 1 2 3 4 5. Berarti belum ke ini. 5. 81 sampai 90. 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang 91 sampai 100. 1 2 3. Coba jumlahnya dihitung. Sini jumlah. Bener apa enggak? 2 tambah 3 5, tambah 5 10, tambah 7 17, tambah 3 20. Pas ya? 20. Kita ke contoh lain. Contoh lainnya, berat badan 10 siswa kelas 7A sebagai berikut. 43, 40, 42, 42, 43, 44, 41, 44, 43, 42. Pertanyaannya, sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini nggak dalam bentuk frekuensi tulisannya, berarti kita boleh dalam bentuk biasa aja, nggak dalam rentang. Di sini nilainya ada berapa aja? 41, ada 40 ya, 40, 41, 42, 43, 44. Nah, bisa kita buat tabelnya nilai, berarti yang paling kecil 40, 40, 41, 42, 43, 44. Banyaknya dihitung 40, 1, 41. Kalau udah boleh coret kayak gini biar nggak itu lagi. 41, 1 doang ya. 42 ada berapa? 1, 2, 3. 43, 1, 2, 3. 44, 1, 2. Dihitung jumlahnya. Sudah pas belum jumlahnya 10? 1 tambah 1, 2, tambah 3, 5, tambah 3, 8, tambah 2, 10. Pas ya, 10 siswa, jadi sudah dapat seperti ini tabelnya. Lanjut kita ke diagram batang. Diagram batang bentuknya seperti ini. Kalau ini datanya masih belum rapi, masih belum dicari banyaknya siswa per nilai. Jadi lebih gampang kalau kita bikin tabel. Misalnya 85 udah ada berapa, 90 ada berapa, 70 ada berapa. Nah, baru udah didapat jumlah-jumlahnya, baru dibikin bentuk diagram batangnya. Nah, di sini nilai 70 ada 3. Berarti dia ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian 75 ada 6. Nanti berarti dia ada 6 ya. 80 ada 7. 85 ada berapa nih? 9. 90 ada 8. 95 ada 4. 100 ada 3. Jadi diagram batang itu yang sebelah sini adalah data yang akan kita cari, di sini adalah banyaknya. Kalau ini datanya nilai, kalau sebelah sini banyaknya siswa. Contoh selanjutnya, di sini datanya tentang jenis pekerjaan, dan di sini banyaknya. Nah, dibikin diagram batang seperti ini. Di sini jenis pekerjaan, di sini banyaknya. PNS ada berapa? 12. Berarti kita buat batangnya sampai 12. Nah, di sini pegawai swasta, di sini 6. Berarti kita buat batangnya sampai ke 6, garis 6. Di sini TNI ada 8. Berarti kita garis sampai 8. BUMN ada 6. Kita garis sampai tingginya 6 tuh. 6. Petani ada 10, berarti kita garis sampai
10. Untuk nelayan dan pedagang 2 ya, berarti kita garis sampai 2. Nelayan 2, pedagang 2. Dan lain-lainnya 4, berarti kita garis sampai 4 nih tingginya. Seperti ini. Kemudian ini adalah contoh data yang masih berantakan. Nah, dibuat tabelnya sudah per ukuran sepatu. Jadi seperti ini. Ukuran sepatunya paling kecil 34 sampai 43. Kita hitung banyaknya ada berapa. Jika sudah, baru dijadikan diagram batang. Lebih gampang seperti ini jadinya. Jadi harus dibikin tabel dulu, lebih gampang ada berapa. Baru dijadikan diagram batang. Di sini datanya ukuran sepatu dan di sini adalah banyaknya siswanya. Lanjut ke cara mengerjakannya. Kalau yang nomor 1, datanya cuma 1 ya. Jadi nanti sama kayak tadi berarti. Batangnya 1-1. Nah, coba kalau nomor 2. Datanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Bagaimana tuh jadinya? Kalau datanya lebih dari 1, nanti batangnya ada 2 dan dia dempetan. Misal, kita buat dulu ini ya, pakai penggaris ya. Ini karena untuk mempercepat. Datanya ada apa saja? Kelasnya 8A. Kita buat dulu di sini ukuran banyak siswanya. Misalnya dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kenapa lompatnya 22? Karena di sini banyak ya sampai 19. Kalau lengkapnya cuma 1-1, kalau dikit lengkapnya cuma 1-1 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, sekarang 8A laki-lakinya 16. Berarti kita buat sampai 16 nih. Ini kan titik 16 di sini. Berarti kita buat sampai garisnya atasnya sampai sini. Nah, kemudian perempuannya 14. Kita buat nih, berarti sampai sini nih. Ini kan garis 14. Berarti titiknya sampai sini garisnya. Nah, kemudian 8B agak jauhan jaraknya karena ini jadi 1 ceritanya. Berdempetan atau karena 1 kelas. Sekarang kelas yang 8B. Laki-lakinya 12. Berarti sini ya 12 sampai 12 tingginya dan perempuannya 18. Kita buat 18 di sini. Berarti setarain pakai penggaris nih supaya tahu di mana titiknya. Di sini ya. Berarti sampai sini 18. Untuk membedakan laki-laki dan perempuan, boleh misalnya ini warna apa? Misalnya merah, ini warna hitam. Nah, kalau ini saya laki-laki misalnya diarsir, perempuan nggak diarsir. Yang 8B juga sama, laki-lakinya kita arsir, perempuannya nggak diarsir. Buat lagi 8C. Berarti ini laki-lakinya 15. 15, ini adanya 14, 16. 15 berarti kan tengah-tengahnya. Kita buat garis ini pokoknya sejajar di 15. Di tengah-tengah ya, berarti agak kesinian. Nah, ini laki-laki, berarti kita arsir. Perempuannya berapa? 19. 19 berarti di tengah-tengah ini ya. Kita garis 19. Ini tuh sejajaran ini, pokoknya sejajarin. Nah, berarti di sini dapat kita garis 8C sampai 8F. Kerjakan sampai 8F. Nah, seperti ini selesainya kalau misalnya datanya lebih dari 1. Jadi ada 2 batang ya, setiap kelas ada 2 batang.
Yang di sebelah sini kelas, sebelah sini adalah banyak siswa. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.